Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sesi video kali ini saya akan menerangkan. Jadi ada PP terbaru, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023, yakni tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di ibu kota Nusantara. Nah, bagaimana detailnya? Mari kita bahas videonya bersama-sama. Nah, buat kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru, pastinya perihal perpajakan. Atas subscribe dan loncengnya diucapkan terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, suara saya masih agak bindeng, masih flu udah seminggu lebih. Namun saya sempat-sempatkan untuk berbagi informasi kepada teman-teman semua dan semoga itu bermanfaat. Nah, ini merupakan TBC, sudah text based case ya, yang saya rekap, sudah sering saya sampaikan. Ini saya baru input lagi peraturan terbaru, yakni PP nomor 12 tahun 2023 ini. Sudah ada di text based case ya, yang sudah menggunakan TBC. Silakan bisa ambil PDF-nya di sini ya. Klik aja linknya, langsung akan mengarahkan ke PDF-nya. Teman-teman bisa download atau bisa baca aja juga bisa, silahkan sesuai sesuai kebutuhan. Jadi di kesimpulannya di PP 12 tahun 2023 ini saya menganggap ini adalah KUP ya, seperti KUP sih, karena di situ ada PPH, ada PPN, ada perihal pembebasan HGB, hak guna bangunan, macam-macam. Jadi ada macam-macam, ada pembebasan PPN motor, PPN bangunan, PPN rumah. Maka saya buat jenisnya di KUP aja deh, karena di situ ada PPH dan PPN. Nah, keywordnya bisa dibuat ibu kota Nusantara. Jadi niche-nya ya bebas PPH PPN. Ibu kota Nusantara tuh kalau teman-teman belum tahu mungkin ya, itu adalah Kalimantan ya. Jadi tempat ibu kota ya, mungkin pengganti Jakarta mungkin ya, kedepannya saya juga kurang tahu, atau mungkin ibu kota kedua, atau bakal nanti Jakarta dipindahkan ke sana atau seperti apa nggak tahu. Yang jelas di Kalimantan itu namanya ibu kota Nusantara. Nah, jadi presiden kita Pak Joko Widodo itu lagi berniat agar banyak investor-investor yang mengarah ke sana. Makanya dibuat PP 12 tahun 2023 ini. Karena semua dibebaskan. Impor juga bebas, bea masuk bebas, semuanya bebas. Nah, coba kita lihat sekilas ya. PP 12 tahun 2023. Nah, ini peraturannya. Ini lumayan banyak ya. Ada 96 lembar. Saya tadi juga sudah baca-baca sekilas. Namun nanti kalau ada slide presentasi coba saya upload lagi videonya. Ini sementara masih berupa PDF sesuai PP-nya. Kita coba set aja ya, bebas. Kita bahas sedikit aja. Bebas. Jadi banyak yang dibebaskan. Nah, salah satu contohnya nih pembebasan pemungutan pajak penghasilan dalam rangka impor ya, udah jelas ya. Impor bebas PPH-nya. Apalagi lalu ada pelaku usaha mempekerjakan tenaga kerja asing. Nah, ini juga dibebaskan dari kewajiban pembayaran dana kompensasi. Jadi kan kalau kita mendatangkan tenaga asing, itu ada dana kompensasi yang harus si pemberi kerja atau perusahaan bayarkan. Nah, untuk penggunaan tenaga kerja asing tersebut dalam jangka waktu tertentu. Tapi dalam hal ini di ibu kota Nusantara itu dibebaskan, tidak ada uang tersebut. Nah, lalu apalagi? Sama ini dana kompensasi, ini juga dana kompensasi. Ini adalah penghasilan apa ini? Yang berasal dari investasi pada Financial Center Ibu Kota Nusantara. Itu dibebaskan dari pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan selama jangka waktu 10 tahun. Oke. Lalu ada jadi pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai atas penghasilan dari peredaran bruto usaha sampai dengan 50 miliar. Nah, 50 miliar dalam 1 tahun pajak diterima atau diperoleh pada lokasi usaha yang berada di ibu kota Nusantara. Tidak termasuk pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi, jasa hubungan dengan pekerjaan bebas. Ini dibebaskan juga nih ya. Fasilitas pajak penghasilan final 0%.
atas penghasilan dari peredaran bruto usaha tertentu pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, kalau di Indonesia ya, di Indonesia selain Ibu Kota Nusantara itu kan berlaku PP 23 tuh. Jadi 0,5% dari peredaran bruto berlaku untuk UMKM, ya kan? Nah, tapi kalau di sana di Ibu Kota Nusantara itu PPh finalnya 0%. Jadi nggak ada PPh final. Jadi benar-benar pengennya Pak Jokowi itu semua investor tuh ke sana ya larinya. Berusaha melakukan kegiatan usaha di sana, makanya diberikan pembebasan nih peredaran bruto 50 miliar itu bebas PPh-nya, pajak penghasilannya bebas, nggak ada pajak penghasilan. Kalau di kita kan jelas sudah 50 miliar di atas 4,8 M berarti ya tarif pasal 17 berlaku 22%, atau pasal 31E dapat fasilitas di bawah 4,8 M itu di bawah separuhnya 11%. Tapi kalau di Ibu Kota Nusantara itu 0%. Nah ya, ini salah satunya ya, banyak banget. Kita coba lihat lagi ada ini apa ini? Fasilitas pengurangan pajak penghasilan atas penghasilan hak atas tanah dan bangunan. Nah, PPHTB berarti ya. Sebagaimana pada ayat 1 diberikan melalui penerbitan surat keterangan bebas. Jadi bebas di sana. Tidak ada bea peralihan hak atas tanah dan bangunan. Lalu apalagi kita lihat kepabeanan. Nah, pengaturan kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 huruf A angka 3 meliputi pembebasan bea masuk. Nah, cukai ini bebas nih, dan fasilitas PDRI atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum di wilayah Ibu Kota Nusantara. Nah, jadi bagi teman-teman pengusaha yang ingin mendapatkan fasilitas ini, bebas PPh, bebas PPN, bebas PPHTB, bebas PPN motor, banyak segala macam, silakan melakukan usaha di Ibu Kota Nusantara. Karena ya masih perintisan ya, makanya ada fasilitas seperti ini. Tapi kedepannya ini kan ada jangka waktunya nih. Saya baca sekilas tadi ada jangka waktunya, cuma belum tahu jangka waktunya berapa tahun. Nanti akan dihapuskan pastinya. Kalau udah berkembang ya, seperti Jakarta Pusat, udah berkembang, ya pasti udah nggak ada fasilitas seperti ini, pasti. Bebas. Mana lagi? Nah, ini impor juga ya, termasuk pemungutan pajak penghasilan dalam rangka impor juga bebas, tidak dikenakan pajak. Ini udah yang tadi ya. Oke, kepabeanan impor bebas. Lalu ada lagi pembebasan bea masuk. Oke, masih sama. Pembebasan bea masuk fasilitas DPR sama. Nah, dapat diberikan sampai dengan tahun 2045. Jadi udah ada tahunnya ya. Ini sekarang 2023, berarti kurang lebih 22 tahun. Nah, 20 tahun fasilitasnya pembebasan bea masuk. Ini seperti ini. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, beberapa fasilitas bebas PPh dan PPN yang ada di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan sana. Jadi silakan teman-teman yang mau berusaha di sana bisa memanfaatkan fasilitas ini. Nanti kalau udah ada slide yang lebih detail, lebih cakep, ntar saya update lagi deh di channel ini ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Nah, buat teman-teman yang mau tax based case ini, sering saya sampaikan, silakan cukup investasi sekali aja, Rp99.000 bisa digunakan selama-lamanya. Nah, ini peraturannya akan saya update hampir setiap hari. Jika ada peraturan baru ya saya masukkan. Jika saya dapat cash peraturan lama tapi case yang baru muncul, kita juga masih mungkin awam dengan hal itu, saya masukin juga. Jadi semua peraturan-peraturan yang saya dapatkan di lapangan, case di lapangan dengan klien, itu saya masukkan di sini biar saya sendiri juga tidak lupa ya, karena al ilmu fisutur, ilmu di dalam tulisan. Khawatirnya ilmunya lupa kalau nggak kita catat seperti ini. Nah, buat teman-teman yang memakai ini silakan investasi sekali seumur hidup, bisa digunakan selama-lamanya. Ada klik link di deskripsi ya, klik aja Sosiabas, teman-teman bisa transfer dari situ. Nanti filenya akan saya kirim via email ya. Bisa digunakan di PC, di handphone, dan lain sebagainya. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Ada kata yang salah saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.